Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafak dan Mufid Mahulau. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Tiko Mambon, jurusan Sistem Informasi kelas E. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai kamera DSLR. Apa sih kamera DSLR itu? Jadi, kamera DSLR yaitu salah satu jenis kamera yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentap prisma. Dengan begitu, tangkapan lensa akan langsung ditampilkan pada viewfinder. DSLR sendiri merupakan singkatan dari Digital Single Lens Reflex yang mengacu pada sistem tersebut. Kamera DSLR ini didesain untuk kebutuhan pekerjaan profesional. Zaman sekarang, dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin banyaknya pula orang yang ingin ber-DSLR, produsen kamera membuat beberapa tipe kamera DSLR. Mulai yang tipe FPSC dengan low-end kamera, semi-pro, sampai ke level profesional. Semakin tinggi level kamera DSLR, maka semakin mahal pula harganya. Bagi pemula yang ingin baru menggunakan DSLR, saya pribadi menyarankan yang tipe biasa saja. Kalau ada duit banyak sih, beli yang tipe semi-pro. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada kamera DSLR. Kelebihan yang pertama yaitu kamera DSLR bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam daripada kamera prosumer atau kamera digital biasa ataupun handphone. Mengapa? Karena selain sensor yang digunakan lebih besar, juga dukungan lensa yang bagus pasti akan menghasilkan foto yang lebih bagus pula. 2. Kamera DSLR lebih tahan lama daripada kamera lainnya, baik dari segi ketahanan baterai sampai pada ketahanan performa di lapangan. Itu sebabnya DSLR digunakan oleh para jurnalis untuk meliputi berita. Dengan kamera DSLR yang bagus, kita bisa melihat foto yang mengagumkan dari majalah atau koran yang terbit setiap harinya. 3. Kamera DSLR memiliki banyak pilihan lensa dan aksesoris kamera. Anda tidak perlu khawatir jika ingin gonta-ganti lensa kamera. Yang keempat, kamera DSLR dari dulu sampai sekarang terkenal dengan banyaknya pilihan lensa. Contohnya kamera Nikon, yang mounting lensanya bisa digunakan di hampir semua jajaran kamera Nikon, baik yang lama maupun kamera terbarunya. Nikon masih belum mengubah mounting lensanya dengan mount F, sehingga lensa manual zaman dulu bisa digunakan pada kamera Nikon terbaru. Yang keempat, menggunakan kamera DSLR sensasinya berbeda dengan ketika menggunakan kamera mirrorless, di mana pada kamera mirrorless kita terus melihat gambar melalui layar LCD, sedangkan pada kamera DSLR foto dibidik langsung melihat ke viewfinder yang dibuat dari cermin prisma, sehingga sensasinya amat berbeda dan pastinya lebih asik. Yang kelima, kamera DSLR bisa menjadikan Anda lebih ganteng ketika membawanya jalan-jalan. Anda seperti orang yang keren menenteng kamera. Soalnya ada semacam aksesoris yang dipakai sehingga mengangkat rasa percaya diri Anda. Kemudian kita masuk pada kekurangan dari kamera DSLR. Kekurangan yang pertama yaitu kamera DSLR sangat berat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kamera DSLR memiliki bobot yang lebih berat daripada kamera mirrorless, prosumer, atau kamera digital lainnya. Terlebih kamera yang digunakan oleh para jurnalis foto. Wah, beratnya minta ampun. Jika Anda tidak suka mengangkat benda-benda yang berat, mending tidak usah membeli kamera DSLR. Yang kedua, yaitu kamera DSLR ribet di bawah kemana-mana. Dengan ukuran bodi yang lebih besar daripada kamera mirrorless, dan kamera DSLR sedikit memakan tempat. Jika ditambah dengan pemakaian lensa yang besar dan panjang, maka hasilnya akan berat dan ribet membawanya kemana-mana. Kekurangan yang ketiga yaitu kamera DSLR berisik. Jika Anda memotret di tempat yang harus tenang menggunakan kamera DSLR, pastilah sangat mengganggu, dengan suara jepretan yang lebih besar sehingga membuat orang lain melihat Anda dengan sinis. Tapi kalau Anda tidak masalah dengan ini, ya lanjut aja, anggap aja
dunia ini milik kamu, yang lain cuma kontrak doang. Yang keempat, kamera DSLR membutuhkan perawatan yang lebih. Dengan lebih sering digunakan di lapangan, maka perhatikan kebersihan dari lensa dan kamera Anda. Selalu perhatikan hal ini, sebab terkadang debu dan kotoran masuk ke sensor dengan membuat gambar jadi kotor. Kemudian, kita masuk pada jenis-jenis kamera DSLR. Yang pertama ada Canon EOS 5D Mark IV. Yang kedua, kamera D3400. Yang ketiga, kamera D3500. Yang keempat, Nikon D5300. Yang kelima, Nikon D5200. Yang keenam, Canon EOS 5D Mark III. Yang ketujuh, Canon EOS 80D. Yang kedelapan, Canon EOS Rebel SX2. Yang kesembilan, Canon EOS 4000D. Yang ke-10, Canon EOS 77D. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga poin-poin yang tadi bisa sedikit membantu Anda ketika hendak membeli kamera. Saya Daf Afdan dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis di Kemambon mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa kembali lagi di video-video berikutnya.